Cara budidaya ikan lele dalam ember bareng sayur kangkung sangat mudah untuk dipraktekkan. Bayangkan, Anda punya lele di belakang rumah sekaligus punya sayur kangkung. Mau masak tinggal ambil, tidak perlu beli ke pasar. Setelah mendengar dari sana sini, mari kita langsung praktekkan. Kita akan membuat budik damber secara sederhana. Lalu di akhir video ini saya akan membahas berbagai modifikasi budik damber yang lebih rapi, lebih canggih, dan lebih mudah perawatannya. Sebelum kita membahas mengenai cara membuat budik damber, mari kita lihat dulu alat dan bahan yang diperlukan. Biaya yang kita butuhkan tidak lebih dari 200.000 termasuk bibit ikan. Di mana bahan-bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah ember 80 liter, arang batok kelapa, tang, gelas plastik, kawat, benih kangkung, solder, dan benih ikan lele. Jenis ikan. Jenis ikan yang bisa dibudidayakan dalam ember berdiri adalah jenis ikan yang tahan oksigen kadar rendah. Umumnya ikan-ikan ini bertumbuh licin, misalnya ikan lele, ikan patin, ikan gurame, ikan gabus, ikan betok. Kita akan membuat budik damber ikan lele, ya kan? Jenis sayuran. Sayur yang paling sering digunakan dalam budik damber adalah sayur kangkung. Ini karena budik damber termasuk aquaponik, di mana sayuran yang dipilih berfungsi sebagai penetral racun ikan lele dari kotorannya. Beberapa sayur lain yang bisa ditanam di dalam budik damber yaitu pekcoy, cabai, tomat, genjer, kangkung, dan sawi. Cara membuat budik damber ikan lele dan kangkung. Menyiapkan gelas isi kangkung. Yang pertama, kita harus melubangi gelas plastik di bagian bawah dan di samping dengan solder sebanyak 10-15 lubang. Jika tidak punya solder, bisa menggunakan paku yang dipanaskan dengan api. Memasukkan 3-5 batang kangkung ke dalam gelas tadi. Oh iya, batang ini sudah dipotong ya bagian atasnya. Ini tinggal batang dan akar saja. Sayurnya dimasak saja. Memasukkan arang kelapa ke dalam gelas tadi. Dikira-kira saja sekitar 50-80% ya. Memotong kawat membentuk U sekitar 15 cm. Kawat ini berfungsi untuk mengaitkan gelas di plastik ember yang kita gunakan. Memindahkan lele ke dalam ember. Rangkai gelas yang telah kita buat tadi di bagian pinggir ember. Kemudian isi ember dengan air sebanyak 60 liter sampai akar kangkung terendam air. Diamkan selama 2 hari agar air memiliki suhu stabil dan juga kadar oksigen yang baik serta menghindari adanya racun-racun yang ada dalam air. Memasukkan bibit lele, diamkan selama 1-2 hari hingga tidak diberi makan agar lele dapat menyesuaikan suhu air dalam ember. Media budik damber yang sudah jadi dipindahkan ke tempat yang mendapatkan sinar matahari cukup. Memberi pakan. Bukan rahasia lagi bahwa pakan adalah biaya terbesar dalam bisnis budidaya ikan. Anda beruntung karena ikan lele adalah karnivora yang bisa makan apa saja. Sayangnya ketika telat memberi makan bisa membuat lele memangsa ikan yang lebih kecil. Paling mudah untuk budik damber ini adalah bisa memberikan pelet. Sesuaikan dengan umurnya. Jika Anda bingung pas di penjual pakan, bilang saja apa adanya. Misal, Pak, saya mau beli pakan lele untuk usia 2 bulan atau panjangnya 3 cm. Ini adalah contoh pemberian pakan yang disarankan. Untuk ikan lele 5-7 cm, gunakan pelet jenis PF 800. Lele 10 cm, gunakan jenis PF 1000. Lele lebih dari 12 cm, gunakan jenis 781, 7811, dan 7812. Saya sangat menyarankan Anda membeli pakan lele untuk pertama kalinya di toko offline terdekat. Perawatan dan pemeliharaan. Berikut ini cara memelihara budik damber agar segera panen melimpah. Memastikan ember memperoleh cahaya matahari cukup,
Jika ada lele yang berpenyakit, segera dipisahkan. Jika ada kangkung yang berkutu, segera diobati. Jika sudah, disingkirkan atau diganti. Memisahkan ikan lele yang berukuran besar dengan kecil agar tidak terjadi lele besar memakan lele kecil alias kanibal. Mengganti air saat bau air sudah membusuk. Ikan menggantung, nafsu makan ikan menurun atau kondisi lainnya itu merupakan ciri dari kualitas air yang buruk. Panen budik damber. Biasanya kita membutuhkan waktu 2 bulan untuk panen lele jika benih yang kita gunakan itu cukup bagus dan pakan yang kita gunakan juga sesuai dan juga bagus. Adapun untuk panen kangkung memerlukan waktu 2-3 minggu. Modifikasi budik damber. Ini yang paling saya suka. Bagaimana membuat budik damber ini agar terlihat lebih cantik. Kalau terlihat cantik maka orang serumah tidak akan protes dengan hasil karya kita, ya kan? Ini dia berbagai inovasi yang saya temukan di Instagram. Inovasi budik damber tanpa kawat. Jadi pengalaman saya, kawat akan berkarat dan harus diganti. Nah, ini kita bisa menawarkan solusinya tanpa kawat. Caranya dengan menggunakan tutup ember. Tutup dilubangi seukuran gelas plastik, beres deh. Menggunakan aerator listrik. Kelemahan budik damber adalah kolamnya menjadi rendah oksigen. Oleh karena itu, yang bisa hidup ya hewan jenis lele dan fatin tadi. Nah, ini Muhammad Iqbal dan Trubus menginovasikan budik damber yang diberi aerator dan juga stop kran. Kelemahan teknik ini adalah aerator harus disupport oleh listrik. Tetapi jangan khawatir, usaha ini tidak mengkhianati hasil. Secara teori, ikan akan lebih cepat besar karena oksigennya tercukupi. Budik damber di balkon. Jangan mengorbankan luang indah untuk budik damber yang asal-asalan ya. Ayo ditata yang lebih rapi, seperti Ungu Bilqis ini, rapi dan bersih. Nah, ganti saya yang tanya, apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Nah, tuliskan di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat.